Assalamualaikum Sobat Belajar Dakwah. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Derajat. Mari kita mulai. Sunan Derajat, sang wali peduli sosial dari Gresik, di pesisir utara Pulau Jawa, di antara debur ombak dan hembusan angin pantai. Lahirlah seorang tokoh besar yang dikenal bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena kepeduliannya terhadap kaum miskin. Dialah Sunan Derajat, salah satu dari 9 wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan cara yang penuh welas asih. Mari kita menelusuri jejak sejarahnya. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kosim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan adik kandung dari Sunan Bonang. Lahir di sekitar akhir abad ke-15, Raden Kosim tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kental dengan ilmu agama dan spiritualitas tinggi. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan, ketekunan, dan empati kepada sesama. Berbeda dengan sebagian wali songo lainnya yang fokus pada pengajaran fikih atau tarekat, Sunan Derajat memilih pendekatan sosial dalam berdakwah. Ia memahami bahwa kemiskinan menjadi penghalang besar dalam memahami ajaran Islam, maka ia mendirikan tempat singgah bagi fakir miskin dan membagikan makanan serta pakaian kepada yang membutuhkan. Prinsip dakwahnya terangkum dalam filosofi 7 ajaran luhur. Di antaranya, Wenehono teken marang kang kalunyon, atau berikan tongkat kepada yang tersesat. Wenehono pangan marang kang kaliren, atau berikan makan kepada yang kelaparan. Wenehono busono marang kang kaudan, atau berikan pakaian kepada yang telanjang. Inilah wujud nyata dari dakwah beliau, berdakwah lewat tindakan nyata. Setelah cukup matang, Raden Kosim diutus oleh ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Lamongan. Ia menetap di sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai Desa Derajat. Di sana ia membangun pesantren dan pusat pendidikan Islam. Pesantren ini tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mengembangkan keterampilan hidup seperti bertani, berdagang, dan membuat kerajinan. Sunan Derajat dikenal sangat dekat dengan rakyat. Ia tidak hanya berdakwah kepada kaum bangsawan, tapi juga menyatu dengan para petani, nelayan, dan pedagang. Ia sering menggunakan kesenian sebagai media dakwah, termasuk tembang-tembang Jawa yang syarat makna keislaman. Tembangnya yang terkenal adalah Pangkur, berisi ajakan untuk hidup berbudi pekerti dan meninggalkan hawa nafsu. Ajaran Sunan Derajat sangat relevan hingga kini. Ia mengedepankan keadilan sosial, empati, dan gotong royong. Bagi Sunan Derajat, Islam bukan sekadar ibadah pribadi, tetapi solusi hidup bermasyarakat. Ia ingin membentuk masyarakat Islam yang kuat secara spiritual dan sejahtera secara ekonomi. Prinsipnya mirip dengan konsep rahmatan lil alamin, yakni Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sunan Derajat wafat pada awal abad ke-16 dan dimakamkan di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Makamnya kini menjadi tempat ziarah yang ramai, tidak hanya sebagai simbol spiritual, tetapi juga penghormatan atas perjuangannya. Dari Derajat lahir semangat kemanusiaan dan keislaman yang menyatu. Sunan Derajat telah mengajarkan kepada kita bahwa dakwah bukan hanya soal kata-kata, melainkan juga tindakan nyata. Bahwa Islam harus hadir dalam kehidupan nyata umat, memberi, membina, dan menyelamatkan. Warisan itu masih terasa sampai sekarang, di setiap langkah gotong royong masyarakat, di setiap uluran tangan bagi yang kesusahan. Disitulah semangat Sunan Derajat terus hidup.